Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui video ini. Solawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diampuni dosanya, banyak rizki dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam Islam, ada 3 kunci kebahagiaan hidup yakni selalu bersyukur, bersabar dan beristighfar. Bila setiap muslim mengamalkan 3 kunci ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan luar biasa dalam hidupnya. Dalam bukunya yang sangat masyhur yang berjudul Qawaidul Arba, 4 kaidah penting dalam memahami kesirikan, Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, semoga Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang yang apabila dia diberi dia bersyukur, apabila diuji, dia bersabar, dan apabila melakukan dosa, dia beristighfar. Karena 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan, dalam pandangan Al-Quran Surat Al-Muminun Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi kemudian menjelaskan 3 kunci kebahagiaan hidup tersebut sebagai berikut. 1. Bersyukur ketika mendapat nikmat. Dengan sikap ini, orang akan tetap mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahannya. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7, hanya saja perlu kita ingat. Sikap ini tidaklah mudah. Kita baru bisa bersyukur ketika kita merasa bahwa apa yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah yang sudah sangat banyak. Dengan ini, kita tidak akan membandingkan kenikmatan yang ada pada diri kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang lebih sukses daripada kita. Inilah kunci yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, lihatlah kepada orang yang nikmatnya lebih bawah daripada kalian. Jangan melihat kepada orang yang nikmatnya di atas kalian. Dengan ini, akan lebih memungkinkan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada diri kalian. Hr. Turmudzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa manusia memiliki sifat hasad dan selalu menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dengan sebab ini, orang akan melupakan nikmat yang ada pada dirinya. Karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada manusia agar menutup celah timbulnya perasaan ini, dengan membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang yang lebih rendah kenikmatannya daripada nikmat yang ada pada dirinya. 2. Bersabar ketika mendapat ujian-ujian dan cobaan merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia. Tidak ada kenikmatan mutlak di alam dunia ini. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia, kenikmatan yang dia rasakan akan bercampur dengan ujian dan cobaan. Namun, orang yang beriman bisa mengkondisikan keadaan yang sejatinya pahit ini sebagai bagian dari kebahagiaan. Itulah sikap sabar dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Karena itu, semakin besar sikap sabar yang dilakukan, semakin besar pula kebahagiaan yang dia rasakan. Barangkali, inilah di antara rahasia bahwa semakin sempurna keimanan seseorang maka semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Dinyatakan dalam sebuah hadis, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sepadan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya Allah, apabila mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Siapa yang rida dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan rida Allah. Siapa yang marah dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hr. Turmudzi, Ibnu Majah, dan dinilai Hasan Syahih oleh Al-Albani, di antara hikmah Allah memberikan ujian kepada kaum mukminin adalah agar mereka tidak merasa bahwa kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan mutlak, sehingga mereka akan senantiasa mengharapkan akhirat. Hamba beriman yang baik adalah hamba yang ketika melakukan dosa dia segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Allah berfirman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surat Ali Imran. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surat Ali Imran 135.
Dan inilah bagian tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dari diri mereka. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana seorang mukmin bisa segera bertaubat ketika melakukan dosa. Disebutkan dalam hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Andaikan kalian sama sekali tidak melakukan dosa, Allah akan menghilangkan kalian, kemudian Allah datangkan sekelompok orang yang mereka melakukan perbuatan dosa kemudian bertaubat, lalu Allah mengampuni mereka." HR. Muslim. Hal inilah yang dirasakan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para manusia mulia ini khawatir, jangan-jangan termasuk orang munafik, ketika mereka merasa lebih bertakwa pada saat di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika berada di rumah, mereka masih melekat dengan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ketika kami melihat Anda, hati kami menjadi lunak, dan kami seolah menjadi penduduk akhirat. Namun ketika kami jauh dari Anda, kami menginginkan dunia dan bercanda dengan para istri dan anak." Kemudian beliau bersabda, "Jika kalian setiap saat dalam keadaan sebagaimana ketika kalian berada di dekatku, seolah menjadi penduduk akhirat, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan telapak tangan mereka dan mengunjungi kalian di rumah kalian. Andai kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa, kemudian bertaubat, agar Allah mengampuni mereka." HR. Ahmad.